Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali dengan saya Imam Trika Sohadi selaku dosen pengampu mata kuliah otonomi daerah. Dan perkuliahan kita kali ini akan membahas tentang urusan pemerintahan konkuren. Sahabat mahasiswa dan mahasiswi, bahwa urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri dari urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan penataan ruang, kemudian perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, lalu ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial. Sedangkan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertahanan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kemudian pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan. Urusan pemerintahan itu meliputi adalah kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, kemudian perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Nomor 23 Tahun 2014, pembagian kewenangan yang bersifat konkuren dilaksanakan dengan memperhatikan kriteria-kriteria tertentu yang diatur dalam undang-undang. Dengan adanya pengaturan pembagian kewenangan tersebut, maka memperjelas kedudukan masing-masing tingkatan pemerintahan dan menghindarkan munculnya berbagai konflik karena didasari kepada prinsip keadilan di Indonesia. Pembagian kewenangan tersebut juga mengatur pembagian kewenangan antar kabupaten kota dalam provinsi dalam bingkai Republik Indonesia. Sedangkan yang menjadi urusan pemerintahan umum sebagaimana diatur dalam pasal 25 dan 26 adalah sebagai berikut. Pertama adalah pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila. Kemudian pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pempertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua adalah pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional. Keempat adalah penanganan konflik sosial sesuai ketentuan perundang-undangan. Kelima adalah koordinasi pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keenam adalah pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, dan ketujuh pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal. Urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh gubernur dan bupati atau wali kota di wilayah kerja masing-masing. Dan untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum, maka gubernur dan bupati atau wali kota dibantu oleh instansi vertikal. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri, dan bupati wali kota bertanggung jawab kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum oleh gubernur dan bupati atau wali kota dibiayai dari anggaran pendapatan belanja nasional atau APBN. Bupati wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuk Forkominda Provinsi, Forkominda Kabupaten Kota, dan Forkominda Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.
Forkominda Provinsi, Forkominda Kabupaten Kota, dan forum koordinasi di pimpinan di kecamatan masing-masing diketuai oleh gubernur untuk daerah provinsi, bupati atau wali kota untuk daerah kabupaten dan kota, dan oleh camat untuk level kecamatan. Anggota Forkominda Provinsi dan Forkominda Kabupaten Kota terdiri atas pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, dan pimpinan Satuan Teritorial Tentara Nasional Republik Indonesia di daerah. Sementara anggota forum koordinasi pimpinan di kecamatan terdiri atas pimpinan kepolisian dan pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di kecamatan. Forkominda Provinsi, Forkominda Kabupaten dan Kota, dan forum koordinasi pimpinan di kecamatan dapat mengundang pimpinan instansi vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 juga diatur kembali pembagian wilayah teritorial laut dan penataan daerah. Penataan daerah sendiri dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Penataan daerah terdiri atas pembentukan daerah dan penyesuaian daerah yang dilakukan berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional. Pembentukan daerah berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah. Pemekaran daerah dilakukan dengan pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten kota untuk menjadi 2 atau lebih daerah penggabungan bagian dari daerah yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi satu daerah baru. Untuk kepentingan strategis nasional, pemerintah dapat membentuk suatu daerah dengan tahapan persiapan pembentukan daerah baru. Yang membedakan dengan Undang-Undang 32 tahun 2004 mengenai pemekaran daerah adalah bahwa pemekaran daerah dilakukan melalui tahapan daerah persiapan provinsi atau daerah persiapan kabupaten kota. Pembentukan daerah persiapan sebagaimana harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif. Persyaratan dasar meliputi: pertama, persyaratan dasar kewilayahan, luas wilayah, jumlah penduduk, batas dan cakupan wilayah, batas usia minimal daerah. Yang kedua adalah persyaratan dasar kapasitas daerah, adalah kemampuan daerah untuk berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, diantaranya adalah parameter potensi ekonomi dan keuangan daerah, demografi, geografi, sosial, politik, dan lain-lain. Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud meliputi adalah: pertama adalah paling sedikit 5 daerah kabupaten kota untuk pembentukan daerah provinsi. Yang kedua, paling sedikit 5 kecamatan untuk pembentukan daerah kabupaten, dan paling sedikit 4 kecamatan untuk membentuk daerah kota. Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan pada daerah persiapan ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah induk. Daerah induk memiliki kewajiban untuk membantu terwujudnya daerah pemekaran baik dari aspek administrasi maupun teknis. Di samping itu, dalam undang-undang ini juga diatur mengenai penggabungan daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan daerah yang bersangkutan atau hasil evaluasi pemerintah pusat. Penggabungan daerah dapat berupa: 1 adalah penggabungan 2 daerah kabupaten kota atau lebih yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi daerah kabupaten atau kota. Yang kedua adalah penggabungan 2 daerah provinsi atau lebih yang bersanding menjadi daerah provinsi baru. Selain itu juga diatur mengenai penyesuaian daerah di dalam pasal 8 yang berupa: pertama adalah perubahan batas wilayah daerah, perubahan nama daerah, pemberian nama dan perubahan nama bagian rupa bumi. Kemudian keempat adalah pemindahan ibu kota, dan atau kelima perubahan nama ibu kota. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga dipertegaskan kembali posisi gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat yang diatur dalam pasal 91 sampai dengan 93. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan kota dan tugas pembantuan oleh daerah kabupaten kota, Presiden dibantu oleh gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan tersebut, gubernur mempunyai tugas antara lain adalah mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah kabupaten kota. Yang kedua adalah melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten kota yang ada di wilayahnya. Yang ketiga adalah memberdayakan dan memfasilitasi daerah kabupaten kota di wilayahnya. Keempat adalah melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD,
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah. Yang kelima adalah melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah kabupaten atau kota dan yang keenam melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Selain itu, gubernur juga mempunyai wewenang untuk membatalkan perda kabupaten kota dan peraturan bupati atau wali kota. Yang kedua adalah memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati wali kota terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ketiga, menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar daerah kabupaten kota dalam satu daerah provinsi. Yang keempat adalah memberikan persetujuan terhadap rancangan perda kabupaten atau kota tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten atau kota, dan kemudian melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.